Cerita ini berasal dari Pulau Garam Madura, di mana sebuah tradisi mengerikan bernama carok berkembang di kalangan warga masyarakat Madura, khususnya di daerah bernama Takabu. Cerita ini bermula dari sebuah desa bernama Takabu. Dahulu terdapat seorang pemuda yang bernama Mat Katel. Mat Katel yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik dan guru ngaji menjalin cinta kepada gadis desa sebelah yang bernama Romlah. Romlah seorang gadis yang dahulu pernah akan melangsungkan pernikahan bersama Jerry. Tapi pernikahan itu batal karena Romlah tahu bahwa Jerry hanya seorang pengangguran. Kebohongan Jerry tentang pernikahannya terkuak oleh Romlah ketika Jerry sedang berada di gelanggang judi ayam. Tak sengaja, Romlah melihat motor Jerry terparkir di dekat arena sambung ayam. Disitulah Romlah nekat mendatangi Jerry karena Romlah ingin memastikan apakah si Jerry ikut berjudi atau hanya menyaksikan saja. Sesampainya di gelanggang, Jerry kaget melihat Romlah datang menghampiri dengan wajah kecewa. Raut wajah Romlah seperti tersapu malu karena Jerry yang akan menjadi suaminya kelak keciduk bermain judi bersama rekan-rekannya. Romlah lantas menampar Jerry sampai pipi Jerry memerah. Lalu Romlah pergi dengan cepat, kemudian Jerry mengejar Romlah. Jerry mengencangkan laju motornya sampai memepet motor si Romlah. Romlah kaget ternyata si Jerry mengejarnya. Tak lama kemudian si Jerry menabrakkan motornya ke motor Romlah sampai si Romlah jatuh di rerumputan. Si Jerry kemudian menghampiri Romlah dan meminta maaf. Jerry menjelaskan apa yang menjadi alasan bahwa dirinya suka berjudi. Jerry mengaku bahwa selama ini dirinya seorang pengangguran. Lantas Romlah menanyakan apakah selama ini Jerry berbohong kepada si Romlah tentang pekerjaannya menjadi seorang security di sebuah bank. Si Jerry tidak bisa berkata-kata dan hanya menunjukkan wajah saja. Begitu sakitnya selama ini Romlah dibohongi oleh si Jerry. Dan selama ini pula apa yang telah diberikan oleh si Jerry kepada Romlah berasal dari uang haram. Romlah yang berlatar belakangan seorang santriwati kemudian menolak cinta dari Jerry dan mengatakan bahwa Romlah ingin berpisah. Mendengar hal demikian membuat si Jerry menjadi murka dan marah kepada Romlah. Karena Jerry tak terima kepada si Romlah yang tak lama akan menjadi istrinya dan kini dibatalkan oleh Romlah. Lantas Jerry mengeluarkan celurit yang disimpan di dalam jaketnya. Jerry mengancam Romlah agar pernikahan ini tak dibatalkan. Romlah yang kaget melihat Jerry mengeluarkan celurit kemudian berteriak dengan keras. Jerry yang takut ada warga datang kemudian mengancam Romlah lagi dengan nada yang keras agar Romlah tidak berteriak. Karena apabila Romlah berteriak, Jerry tak segan-segan membunuh Romlah di tempat. Akhirnya Romlah pingsan. Dan tak lama kemudian, ada seorang pria menggunakan sepeda ontel melihat perempuan pingsan di pinggir kebun. Pria ini menghampiri, dan si Jerry bersembunyi. Setelah mau digotong, tiba-tiba muncullah si Jerry dengan celuritnya. Pria ini kaget karena melihat pria yang tiba-tiba datang membawa celurit. Kemudian pria ini mengambil batu paras dan bersiap melempar ke pria yang membawa celurit yang tak lain si Jerry. Romlah tiba-tiba terbangun dan meminta tolong dan mengatakan kepada pria itu bahwa si Jerry sedang mengancamnya. Akhirnya pertarungan pun terjadi, di mana si Jerry membawa senjata celurit sedangkan pria itu hanya dengan tangan kosong. Dengan kelincahan pria itu berhasil lolos dari serangan si Jerry berkat akal pintarnya. Pria itu melemparkan lumpur ke wajah si Jerry, sampai Jerry tak bisa melihat. Disitulah kesempatan untuk kabur terbuka lebar, dan pria itu membawa Romlah pulang ke rumahnya. Romlah diajak ke rumah pria itu menceritakan permasalahannya. Sebelumnya pria itu telah memperkenalkan diri kepada Romlah. Pria itu bernama Mat Katel, seorang guru ngaji. Lantas Romlah terkagum kepada Mat Katel karena keberaniannya untuk menyelamatkan dirinya. Diajaknya Romlah pulang ke rumah orang tuanya di desa Takabu. Di situ Romlah memperkenalkan seorang pria bernama Mat Katel kepada orang tuanya. Perkenalan mereka sangat singkat dan memutuskan untuk menikah. Sebulan berlalu, mereka berumah tangga dan tanpa diketahui oleh mantan Romlah yang bernama Mat Katel.
Kehidupan mereka menjadi bahagia karena tak ada orang yang mengganggunya. Setelah menikah, Romlah membuka bisnis dengan berjualan bakso di pinggir jalan raya. Dan suaminya tetap bekerja sebagai buruh pabrik dan guru ngaji. 5 bulan berlalu, Romlah hamil. Sebuah kabar baik untuk Mat Katel karena pernikahan mereka membuahkan hasil. Namun naas, kehamilan Romlah memasuki masa kandungan 7 bulan, ancaman dari Jerry kembali muncul. Karena Jerry telah mengetahui bahwa Romlah sudah menikah dan hamil, Jerry meneror Romlah melalui pesan singkat di WA. Bahwa Jerry mengatakan tak lama lagi dirimu akan menjadi janda dan suamimu akan terkubur dalam tanah. Pesan singkat dari Jerry ini membuat Romlah ketakutan dan menunjukkan pesan singkat kepada suaminya. Suami Romlah cuma beristighfar dan memberitahu kepada Romlah supaya tetap tenang, dan Mat Katel suami Romlah memberi jaminan keselamatan bagi Romlah. Setiap hari Romlah kepikiran akan nasib suaminya tak menentu. Hanya doa dan kekuatan batin yang bisa membuat suaminya sabar dalam menghadapi musibah dan permasalahan. Seminggu berlalu, tak terjadi apa-apa. Tak ada tanda-tanda bahwa si Jerry akan datang. Membuat pikiran tentang ketakutan ancaman si Jerry lama-lama hilang. Kehidupan kembali kondusif. Tapi tak disangka, setelah lupa akan ancaman si Jerry, tiba-tiba si Jerry datang dengan memegang celurit dan menanyakan keberadaan suamiku. Aku tak menjawab dan tiba-tiba si Jerry merampas HP-ku dan menelpon suamiku yang sedang bekerja. Jerry mengancam lagi dan menantang Mat Katel untuk berduel dengannya dengan menggunakan senjata celurit, kalau tidak si Jerry akan menghabisi nyawa si Romlah. Mendengar ancaman itu, si Mat Katel suami Romlah menerima tantangan duel carok dengan Jerry yang akan direncanakan di area tambak dekat pantai. Sambil menelpon, tiba-tiba suami Romlah datang membawa celurit ke warung bakso Romlah, tempat Jerry mengancam. Sempat bertatap muka dan adu mulut antar keduanya, dan keduanya sepakat untuk mengadakan duel carok malam nanti. Setelah malam tiba, Mat Katel berpamitan dan menciumi istrinya terlebih dahulu. Si Romlah menangis sepanjang hari, tak menyangka kehidupannya kembali dirundung pilu. Namun hanya doa dan keikhlasan Romlah yang bisa mengantarkan suaminya untuk berjihad mempertahankan harga diri sebagai laki-laki Madura. Kemudian, Mat Katel berangkat setibanya di tambak tempat yang dijanjikan duel carok oleh Jerry. Mat Katel tidak melihat Jerry di situ. Di kegelapan malam, tiba-tiba Jerry menyerang dari arah belakang dengan mendadak. Untungnya Mat Katel bisa menghindar dan mengeluarkan celuritnya. Akhirnya pertarungan duel carok dimenangkan oleh Mat Katel dan Jerry pun tewas. Romlah istri Mat Katel tak sabar menunggu kedatangan suaminya sampai jam 12 malam tak kunjung pulang. Pikiran Romlah sudah kacau membahayakan suaminya yang telah tewas. Tapi tak lama kemudian suara bel pintu berbunyi, dengan sigap Romlah membuka pintu dan memeluk suaminya yang pulang dengan selamat. Seminggu kejadian itu berlalu. Kehidupan mereka berdua mulai tenang dan kondusif untuk selama-lamanya. Karena Jerry sudah tewas, kala duel carok melawan Mat Katel suami Romlah. Tapi tidak dengan arwah Jerry yang mulai bergentayangan menuntut balas dendam kepada Mat Katel dan Romlah karena mereka yang menyebabkan Jerry tewas. Hari tewasnya Jerry menjadi awal bangkitnya arwah Jerry menampakkan wujudnya kepada Romlah di kamar mandi. Di mana waktu itu Romlah berteriak ketika sedang mandi. Mendengar teriakan Romlah, Mat Katel berlari menuju Romlah. Romlah memeluk suaminya dan mengatakan bahwa Jerry datang lagi dengan wajah yang pucat dan berlumuran darah. Suami Romlah hanya tersenyum tak percaya apa yang dikatakan Romlah. Jari Romlah menuju ke arah cermin tempat Jerry menampakkan wujud menyeramkan. Tak sampai di situ, arwah Jerry juga mendatangi mimpi Romlah sampai-sampai Romlah terbangun karena mimpi itu sangat mengerikan. Setiap hari gangguan dari arwah Jerry semakin nyata, namun suami Romlah tidak merasakannya. Semakin hari keadaan si Romlah semakin tidak terkendali karena Romlah beberapa kali mengalami kesurupan arwah Jerry. Sudah beberapa dukun didatangi oleh Romlah, tapi tidak ada yang satupun dukun yang berhasil membuat arwah Jerry berhenti meneror istrinya. Keadaan semakin genting, di mana Romlah berteriak histeris ketika tengah malam, membuat suaminya harus bersusah payah merawat Romlah yang kondisinya sudah di luar akal sehat. Malam Jumat menjadi malam yang menyeramkan.
dalam hidup Mat Katel karena istrinya selalu melayang-layang di atap-atap langit seperti ada yang membawanya. Karena takut menghadapi teror arwah Jerry, akhirnya Mat Katel mendatangi kuburan Jerry dengan membawa celurit. Di kuburan Jerry, Mat Katel memaki-maki Jerry agar berhenti meneror istrinya. Dan Mat Katel mengancam dan berkata pada kuburan Jerry bahwa dirinya siap untuk menewaskan 2 kali. Tak ada rasa takut pun di hati Mat Katel demi seorang istri. Tiba-tiba sesampainya di rumah dan membuka pintu, Mat Katel melihat pria bertubuh besar memasuki kamar istrinya. Alangkah kagetnya Mat Katel dan kemudian Mat Katel masuk ke kamar istrinya dan pria itu sudah tidak ada. Mat Katel masih penasaran dan mencari keluar kamar. Alangkah terkejutnya, Mat Katel mengetahui pria itu sudah ada di depan pintu. Lantas Mat Katel mengambil celuritnya dan mengejar pria itu sampai keluar pagar rumahnya. Pria itu hilang di kegelapan malam. Mat Katel tahu bahwa pria itu arwah Jerry yang selama ini menghantui istrinya.